Selamat pagi untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya dalam program ini. Nah, kali ini kita coba berdiskusi dengan konsep aliwahana yang memang pada dasarnya ini akan berkaitan dengan reproduksi teks, yang artinya kita mencoba menghasilkan teks yang baru dari teks yang sudah ada. Nah, konsep-konsep ini biasanya boleh kita kenal lewat penggunaan istilah-istilah yang semakna. Mungkin di antara Anda pernah mendengar istilah transformasi teks ya. Maka teks yang memang dilakukan transformasi dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, atau misalnya nanti bisa juga di dalam sebuah perfilman sering disebut dengan ekranisasi. Misalnya kalau Anda pernah nonton sebuah film, katakan film Laskar Pelangi, atau misalnya film-film ayat-ayat cinta, atau mungkin yang terbaru mungkin Anda mengikuti konsep milenial, misalnya Dilan ya. Nah, sebenarnya itu adalah film-film yang diangkat dalam bentuk novel sebenarnya, yang memang awalnya ditulis dari novel. Nah, itu boleh disebut dengan istilah ekranisasi. Artinya ada proses pemindahan. Nah, istilah-istilah itu bisa kita sampaikan seperti itu karena memang pada dasarnya seperti Pak Sapardi Djoko Damono, beliau mengatakan adalah setiap karya seni yang dilakukan proses pergeseran penggunaan wahana dari kesenian yang satu ke bentuk kesenian yang lain, maka itu sebenarnya termasuk dalam proses kreatif menghasilkan karya yang baru. Nah, oleh karena itu Pak Sapardi Djoko Damono mengatakan bahwa itu adalah bagian dari pergeseran wahana yang sedang dilakukan. Jadi pemilihan wahana yang tepat akan turut serta nanti akan mengganti proses itu menghasilkan produk yang baru, kira-kira seperti itu. Sehingga dalam konsep yang dituliskannya dan bahkan dalam bukunya Pak Sapardi Djoko Damono, dia mengatakan bahwa sebuah karya sastra itu sangat-sangat mungkin untuk dilakukan aliwahana. Jadi pendekatan yang diberikan beliau itu adalah aliwahana. Nah, artinya apa? Wahana yang tepat digunakan bisa berubah. Nah, kalau kita melihat di zaman kini, saya kira dalam kehidupan kita juga sudah terjadi proses pergeseran. Ya, kalau dulu wahana kita adalah wahana yang digunakan secara lisan atau media yang kita gunakan lisan, nah sekarang kita mengenal dengan tulisan. Dan bahkan dalam perfilman tidak cukup dengan itu, juga sering dilakukan dengan konsep audio visual. Jadi bisa langsung dilihat gambarnya, bisa langsung didengarkan suaranya. Dan bahkan perkembangan teknologi sekarang yang kita kenal seperti ini, menggunakan program ini, juga menggunakan konsep wahana seperti ini. Nah, jadi konsep aliwahana dalam menghasilkan reproduksi teks itu sangat banyak, dan itu tergantung wahana mana yang tepat. Misalnya, ada orang yang bisa melakukan proses itu, dia tertarik ingin melihat satu tema yang mana dalam puisi, maka dia mau menghasilkan bentuk yang baru, maka sering juga terjadi hasilnya disebut musikalisasi puisi. Nah, itu termasuk, jadi wahana teks berubah menggunakan instrumen musik, entah nanti dalam musikalisasi puisi yang digunakannya alat-alat musik tertentu, misalnya gitar, misalnya juga piano atau musik-musik yang lain, atau misalnya musiknya adalah dirinya sendiri, misalnya akapela mungkin, atau misalnya juga digunakan dengan alat-alat organ, alat ucap kita. Mungkin Anda pernah mendengar yang namanya grup band yang disebut mungkin pentatonik ya, olah vokal. Jadi hanya menggunakan alat ucap saja bisa menghasilkan suara-suara yang unik. Dan bahkan nanti bisa juga misalnya kalau Anda pernah mengikuti yang namanya beatbox ya, bisa juga digunakan. Artinya wahana-wahana itu akan sangat turut serta membantu mengembangkan sebuah ide-ide untuk melakukan proses kreatif tadi. Nah, hanya memang yang perlu kita ingat di sini adalah dalam proses aliwahana perlu kita ingat sejauh mana sebenarnya batasan karya kita dengan bentuk aslinya. Karena saya tidak tahu apakah Anda pernah kecewa ya ketika misalnya menonton satu film ya yang memang notabene itu diangkat dari novel, kita merasa kecewa. Mengapa? Kita akan bertanya, kenapa idenya seperti ini? Kenapa ada plot yang hilang? Kenapa bagian ini tidak menarik? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan sangat mungkin. Karena memang hal-hal itu bisa terjadi dan itu perlu kita pikirkan. Karena seorang penulis itu dan bahkan sutradara itu akan memikirkan mana bagian-bagian plot yang memang dipentingkan dalam film itu, dan tentu berbeda bagian-bagian plot yang dipentingkan di dalam saat menulis. Nah, kekecewaan itu pasti ada, tapi
itu tergantung pada cara kita menikmati karya sastra yang dibentuknya yang terbaru itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya dalam proses aliwahana di sini yang perlu ditekankan adalah bagaimana sebuah proses itu bisa berjalan dengan konsep interpretasi. Interpretasi artinya apa? Bagaimana cara kita nanti menginterpretasikan, melihat atau misalnya memandang sebuah karya sastra itu dari struktur-struktur mana dulu yang mau dikembangkan. Nah, interpretasi itu bukan berarti bebas ya, tetapi harus betul-betul juga terikat dengan karya sastra itu. Karena kalau bebas, saya khawatir nanti interpretasinya macam-macam dan tentu esensinya akan menjadi hilang. Menginterpretasi sastra itu sah-sah saja memang dengan catatan bahwa esensi sastra itu tidak akan hilang. Jangan sampai seperti itu. Nah, itu perlu kita perhatikan. Namun yang kedua yang perlu juga kita ingat, tidak ada sebuah karya sastra di dunia ini yang betul-betul itu nanti tidak terinspirasi dengan karya sastra yang lain. Oleh karena itu, ini konsepnya sering disebut dengan hubungan intertekstual. Artinya apa? Bahwa antara satu sastra dengan sastra yang lain akan selalu memberikan kontribusinya masing-masing, memberikan inspirasinya masing-masing, dan selalu berkaitan dengan teks-teks sebelum dia. Nah, bisa gitu kita perhatikan, ada banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat, dan bahkan kalau kita bicara film atau novel, ada banyak film-film itu terinspirasi dengan film lain. Ada cerpen-cerpen juga yang terinspirasi dengan cerpen-cerpen sebelumnya. Nanti Anda boleh lihat di PowerPoint bahwa dalam PowerPoint itu ada banyak cerpen-cerpen atau karya-karya sastra yang lain, entah nanti bentuknya itu adalah puisi misalnya, terinspirasi dengan puisi lain. Dan bahkan yang uniknya sekarang itu adalah banyak karya sastra itu yang mungkin itu dihasilkan itu sebenarnya dari puisi gitu ya, lalu dinyanyikan. Mungkin kalau Anda pernah masih mendengar grup band Bimbo, saya kira grup band Bimbo ini juga sangat menarik. Dia mampu memberikan sebuah sentuhan musik yang menarik. Sebenarnya adalah puisinya adalah karya-karya Taufik Ismail misalnya yang mereka nyanyikan. Itu bisa dilakukan proses seperti itu. Karena memang dalam konsep aliwahana, hal yang menarik itu adalah menginterpretasi itu sah-sah saja dengan catatan memiliki konsep-konsep yang baik dan memang harus terorganisasi dengan baik. Jangan sampai istilahnya itu adalah kebablasan dalam menginterpretasi, tapi harus betul-betul memiliki kesamaan konsep dasarnya. Nah, itu yang disebutkan oleh Profesor Pak Sabar Djoko Damono, bahwa di dalam melakukan proses aliwahana perlu kita perhatikan hal-hal seperti itu. Nah, pada dasarnya memang ketika kita ingin melakukan proses aliwahana, maka kita harus membutuhkan kepekaan dan pemahaman yang baik terhadap bentuk-bentuk sastra yang akan kita lakukan proses itu. Sebab mengapa? Karena kalau itu kita lakukan, itu akan sangat sulit membantu nanti proses-proses itu. Nah, oleh karena itu, ketika atau sebelum Anda nanti melakukan proses aliwahana, baiknya sebenarnya sastra-sastra itu harus kita pahami terlebih dahulu, lalu kita kuasai, sehingga nanti kita bisa membandingkan hal-hal itu dengan yang lain. Dengan kemampuan kita seperti itu, maka sangat mudah nanti ide kreatif apa yang perlu kita lihat. Jadi akan terlihat keunikan-keunikan yang baru dari sastra itu, keunikan-keunikan itu, sehingga sangat berbeda dengan karya-karya yang orang sampaikan atau orang hasilkan. Nah, itu bagian dari proses aliwahana. Oleh karena itu nanti yang perlu kita perhatikan tentu adalah selain dari itu pemilihan tema. Tema-tema yang menarik akan menentukan bagaimana nanti pola pengembangan karya kita dalam konsep aliwahana. Nah, oleh karena itu nanti harus kita lihat sejauh mana tema-tema itu mampu menggugah rasa si pendengar atau audiens Anda untuk menghasilkan karya-karya yang sangat menarik dari proses aliwahana. Dengan kemampuan seperti itu, saya kira nanti kita akan cukup mampu memberikan kontribusi. Karena apa? Aliwahana yang kita berikan nanti tentu harapannya bukan sekadar hanya menghasilkan karya, tapi apakah karya itu nanti memberi manfaat dan bahkan memberi pembelajaran yang menarik pada masyarakat yang mau membacanya atau menontonnya. Misalnya, kalau kita baca puisi, mungkin masyarakat umum ada yang tidak senang membaca puisi sehingga nilai-nilainya akan sulit tersampaikan. Tetapi ketika dilakukan musikalisasi puisi, proses aliwahana, maka masyarakat mungkin akan tergugah. Karena apa? Penyampaian ide itu dengan kreatif, dengan menambahkan instrumen-instrumen yang digunakan.
Nah, oleh karena itu, disinilah nanti kemampuan kita proses memilih itu, sehingga dalam ahli wahana itu mana wahana-wahana yang tepat akan turut serta membangun ide-ide kepada orang lain itu sehingga gagasan akan semakin baik. Nah, di sini yang perlu kita terus belajar bagaimana nanti wahana yang tepat itu boleh kita berdaya dengan baik. Oke, saya kira demikian dulu penjelasan saya. Nanti kita boleh berdiskusi lebih lanjut dan Anda boleh lihat contoh-contoh yang ada dalam PowerPoint. Terima kasih, selamat pagi.